Sobat kelinci, ini anak-anak saya. Sini dong sayang. Sini. Oke. Kali ini saya akan coba bikin presentasi lagi tentang kelinci. Gimana cara ternak kelinci yang nggak tradisional gitu kan. Kita bikin kelinci, kita bikin ternak kelinci yang sesuai standar gitu. Gimana peternakan nanti nggak cuma berjalan apa adanya, tapi benar-benar kita orientasi untuk menghasilkan gitu, karena ya negara kita kaya gitu kan, kaya dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh kelinci untuk nutrisinya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, sobat kelinci, kita masuk ke materi lagi. Kita untuk hari ini ngebahas tentang ternak kelinci hias. Oh, saya lagi bikin video, ada yang godain ini. Aduh. Oke, astagfirullahaladzim. Aduh. Oke, di bawah saya kasih link ke blog saya, yaitu blog kelinci di peternakkelinci.blogdetik.com. Silakan sobat kelinci meluncur ke sana. Di sana banyak format teks dan sedikit beberapa video saya selipin di sana gitu kan. Oke, kita kali ini bahas tentang ternak kelinci hias. Nah, sobat kelinci, di dunia perkelincian itu dibagi menjadi dua golongan besar ya tentang kelinci gitu kan. Yang pertama adalah kelinci pedaging gitu kan. Nah, tentu namanya kelinci pedaging, orientasi adalah penggemukan gitu kan. Nah, ini ada beberapa jenis, intinya sih dari sedang sampai ke besar untuk kelinci pedaging gitu kan, seperti Rex, meskipun dia dua fungsi ya. Kemudian ada Flemish, terus New Zealand White. Kemudian yang kedua adalah kelinci hias. Nah, ini yang nanti akan kita bahas tentang kelinci hias gitu kan. Kalau jenisnya sendiri sangat variatif ya, sangat variatif, mulai dari jenis mini sampai sedang gitu kan. Kalau untuk besar nggak ada. Kalau besar itu didominasi sama Flemish dan bukan termasuk golongan kelinci hias gitu kan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk kelinci hias sendiri, untuk kelinci pedaging sedikit sudah saya bahas, ada di video yang di YouTube ini juga, silakan teman-teman cari. Ada pernah saya bahas, kemudian di blog juga sudah pernah saya tulis gitu kan. Silakan di compare informasinya. Kadang-kadang saya ngebahas ya, karena presentasi kadang-kadang kan ngomongnya ngalur ngidul tuh. Nah, kadang-kadang sebagian ada di video dan sebagian ada di di blog ya. Silakan di obrak-abrik dah blognya di sana. Kemudian selanjutnya adalah, nah, kelinci hias itu identik dengan keindahan gitu kan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau kelinci pedaging orientasinya adalah ke daging atau penggembukan, yang finalnya adalah kita akan mengambil dagingnya gitu kan, buat dimakan tentu gitu kan. Kemudian kelinci hias tujuannya mungkin buat hobi gitu kan, atau ya bagi yang merindukan kasih sayang, bolehlah pelihara kelinci hias gitu kan. Nah, kelinci hias gitu kan, kalau dari segi perawatan pun mungkin rada berbeda sedikit berbeda dari kelinci hias, kelinci pedaging gitu kan. Tentu kalau kelinci hias kita harus rajin, misal kayak ngelawatin bulu, kemudian motongin kuku. Kalau untuk ngeberes kandang sudah pastilah dua-duanya sama gitu kan. Tapi kadang-kadang harus rutin dimandiin tiap berapa bulan sekali, disampoin, disisirin, sampai di hair dryer ya, yang ternak aja nggak pakai hair dryer gitu kan. Oke, lanjut. Kemudian beragamnya jenis kelinci hias itu nilai lebih buat kita. Apa maksudnya gitu kan? Sobat kelinci, kelinci hias sendiri itu kan banyak variatifnya kan, mulai dari jenis mini sampai sedang gitu kan, dari mulai bulu panjang sampai bulu pendek gitu kan. Nah, beragamnya jenis variatif ini mungkin bisa menjadi pilihan teman-teman atau sobat kelinci semua.
seperti saya nih, orangnya nggak bisa full time kan. Nah, kalau untuk suruh ngelawatin kelinci yang bulu panjang, wah bakal nggak sempet gitu kan. Nah, solusinya kalau mau piara kelinci hias, bukan berarti saya kurang kasih sayang ya. Ah, apa namanya, kalau tipe kayak saya yang nggak bisa full time di kandang atau di peternakan itu, tapi pengen kelinci hias, so saya sarankan pilih kelinci yang tipe bulunya pendek gitu kan. Kenapa? Dari segi perawatan pun lebih rada ringan gitu kan, nyisirin nggak terlalu sering, terus kalau ada yang gimbal-gimbal pun nggak masalah kalau kelinci pendek, bulu pendek. Tapi kalau untuk kelinci jenis panjang, ketika bulunya itu gimbal, maka yaitu raka akan dipotong ataupun disisir. Kalau nggak bisa disisir, nggak bisa balik, ya terpaksa dipotong gitu kan. Kalau misalnya itu kita pertahankan, maka ya sedikit rada turun lah kualitasnya gitu kan. Sehingga dengan beragamnya jenis kelinci hias ini, teman-teman bisa milih sesuai dengan kondisi teman-teman gitu kan. Mau kelinci hias yang berbulu panjang seperti Angora is oke, dengan syarat sobat harus terima konsekuensi time sobat kelinci harus banyak tercurah ke kelinci gitu kan. Kalau misal lalai sedikit, kadang-kadang bisa gimbal gitu kan. Oke, nah jenis kelinci hias itu apa aja gitu kan? Sebenarnya banyak, tapi di sini akan saya sebutin beberapa aja yang sudah familiar di telinga kita. Oke, pertama adalah kelinci lup gitu kan. Nah, seperti ini wujudnya. Nah, manis kan? Nah, ini termasuk kelinci favorit saya nih untuk kelinci hias. Nah, untuk kelinci lup ini ada yang karena ada beberapa percampuran jenis atau perkawinan, sehingga lup itu ada yang masuk ke jenis sedang, sebagian masuk ke jenis mini gitu kan. Nanti contoh kapan-kapan akan saya jabarkan ciri-cirinya secara detail ya. Semoga ada waktu lah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kelinci Angora, yang ini yang banyak sekali diminati sama teman-teman kita. Gimana penampakannya? Ini dia. Nah, kelinci Angora ini gitu kan, ciri khasnya adalah bulunya yang panjang gitu kan. Dan Angora pun banyak varietasnya dari hasil persilangan beberapa jenis kelinci gitu kan. Nah, jika sobat memang cakep banget ketika kita bisa ngerawat gitu kan, gemesin lah gitu kan. Tapi konsekuensinya tentu perawatannya rada banyak dibandingkan kelinci-kelinci yang bulu pendek seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya adalah kelinci Rex. Nah, ini yang saya bilang tadi, kelinci Rex ini termasuk kelinci dwifungsi. Bisa difungsikan sebagai kelinci hias karena penampakan bulunya kualitas bulunya itu yang lembut, kemudian bagus. Ada yang ketawa di samping saya. Terus dan ini lumayan harganya kalau misal teman-teman bisa dobrak ekspor gitu kan. Tujuannya tentu negara-negara 4 musim gitu kan. Nah, kenapa bisa dibilang kelinci ini dwifungsi? Yang pertama tadi dengan kualitas bulunya seperti itu, kemudian bisa juga sebagai kelinci pedaging. Kenapa gitu kan? Karena dagingnya banyak tentunya gitu kan. Bahkan jika dibandingkan dengan Flemish, presentasi daging dibandingin lah antara daging, tulang, berat tulang, pokoknya kayak gitulah. Secara hitung-hitungan sebagian ada yang saya lupa itu dulu di blognya siapa, pernah ngebaca gitu juga. Intinya sih kelinci Rex jika diambil dagingnya itu lebih untung daripada kelinci Flemish gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa konsen di dunia kelinci ini, saya punya bayangan gitu kan, mengawinkan kelinci Rex dengan kelinci Flemish gitu kan. Kalau di Jawa Timur ada sebagian teman saya itu yang di daerah Babat, yang terkenal dengan wingko babatnya, pernah mengadakan uji coba gitu kan. Tapi sekarang pun nggak tahu, saya belum kontak lagi apakah sudah berhasil atau tidak. Dia coba mengawinkan antara Rex, Flemish
kemudian New Zealand White sama Flemish juga. Nah, dia akan nggak tahu apa sudah berhasil atau belum gitu kan. Tapi intinya untuk kelinci Rex ini dia bisa berfungsi, bisa hias ataupun bisa daging. Nah, saya bilang bisa hias karena tadi ya perawatannya mudah, dan ini juga termasuk kelinci favorit saya karena bulunya yang pendek dan juga gampang perawatannya gitu kan. Oke, kita masuk ke bagaimana merawat kelinci. Intinya sih sama, sobat kelinci semua gitu kan. Merawat kelinci itu dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, ketelatenan apa ya bahasa Indonesianya ya. Intinya sih pantang menyerah, kalau bahasa Jawa sih ketelatenan dah. Nah, yang pertama adalah kandang yang sehat. Ini semua gitu kan, saya pikir semua jenis kelinci pasti butuh kandang yang sehat. Ini bisa diibaratkan kandang kelinci ibarat rumah buat kita gitu kan. Masalahnya kalau mungkin kita bisa bersihin rumah kita, kalau kelinci nggak bisa bersihin kandang dia gitu kan. Nah, inilah tanggung jawab peternak kelinci gitu kan. Kita harus bisa menyiapkan kandang yang sehat. Maaf. Nah, kandang yang sehat ini ciri-cirinya adalah pertama, dia bisa mengeluarkan kotorannya sendiri gitu kan, tanpa susah payah peternak yang melakukan gitu kan. Nanti kapan-kapan saya akan coba bahas kandang kelinci yang sehat gitu kan. Kemudian adalah bisa kena sinar matahari, udara tidak lembab gitu kan. Terus ketika ada panas nggak kepanasan, ketika ada hujan nggak kehujanan. Nah, itulah ciri-ciri kandang yang sehat. Kemudian selanjutnya adalah berikan nutrisi yang seimbang gitu kan. Nah, sobat kelinci, kita tahu bahwa orientasi peternak kita nanti bukanlah orientasi peternak tradisional gitu kan. Saya pikir kita harus bisa bersaing dengan peternak kelinci di lain negara mungkin nanti gitu kan. Bukan lagi makanan kelinci itu pure hijauan, tapi kita harus berusaha untuk mengcombine, menciptakan formula untuk kelinci kita gitu kan. Memang pabrik is okay gitu kan, kalau misal ada pabrik yang sudah menyediakan gitu kan, tapi nanti akan imbasnya adalah ke cost-nya gitu kan, ke biaya perawatannya. Kalau misalnya kita bisa menciptakan nutrisi atau nge-mix, membuat pakan sendiri yang ciri khas peternakan kita, saya acukin jempol buat teman-teman yang sudah bisa gitu kan. Ya, di-share lah. Nanti saya juga lagi proses buat nge-mix bahan-bahan pakan kelinci gitu, tapi belum bisa menemukan atau ukuran yang benar-benar baku yang bisa diaplikasikan ke peternakan lain gitu kan, belum gitu kan. Oke. Selanjutnya adalah jangan lupa berikan minum gitu kan. Nah, sobat kelinci, ini yang kadang-kadang buat pemula, teman-teman pemula ini yang sering termakan doktrin ini gitu kan. Kelinci merupakan hewan darat, dia punya ciri khas haus, makanya dia butuh minum gitu kan. Bukan berarti ketika mencret itu kemudian kelinci kebanyakan minum, tidak gitu kan. Sepengetahuan saya gitu kan, kelinci kalau kita berikan minum itu airnya itu air bagus, maksudnya meskipun air mentah tapi nggak tercemar gitu kan. Kemudian cara memberikan minum ke kelinci itu benar, is okay, nggak masalah gitu. Tapi kalau misal cara memberikan minum kita itu udah salah, misalnya taruh di tempat terbuka ya, kayak mangkok gitu ya, terus penggantiannya itu nggak tiap hari gitu kan. Kadang-kadang kelinci itu pipisnya di situ, airnya masuk ke tempat penampungan air, dia minum. Nah, itu yang nanti akan bikin kelinci mati atau mencret atau sakit apalah, yang pasti ada aja gitu kan, minum air kencingnya sendiri gitu kan. Oke, sobat kelinci, saya kira cukup untuk share kita kali ini tentang ternak kelinci hias. Jika ada
informasi atau data-data yang saya paparkan itu tidak tepat atau salah, ya silahkan di komen aja di komentarnya ya. Takutnya nanti malah tersesat lagi. Saya akan coba sambung lagi nanti gitu kan. Dan jangan lupa untuk saya ingatkan ke Sobat Kelinci buat subscribe video-video yang lain, sehingga nanti kalau misalnya saya naikin video presentasi atau video tutorial kelinci, Sobat Kelinci langsung bisa terima gitu kan. Oke, silahkan subscribe atau berlangganan. Kalau butuh format teks atau butuh baca-baca, silahkan muncul di blog saya di blog peternakkelinci.blogdetik.com dan silahkan obrak-abrik di sana. Oke, Sobat Kelinci, saya kira cukup. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.